Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patricia Natal Medina. Saya dari kelas A. One, two, three, four. If you like a thing, you should've put a ring on it. If you like a thing, you should've put a ring on it. Don't be mad. Saya akan menjawab soal UTS Hukum Tata Negara. Jawaban soal nomor 1, menurut saya yang perlu dilakukan perubahan yang pertama adalah penguatan sistem presidensial. Di Indonesia, sistem presidensial ini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Pasal-pasal yang mengatur kewenangan Presiden dan DPR seperti pasal 20 dan pasal 21 dapat diperjelas untuk memastikan keseimbangan kekuasaan tanpa tumpang tindih fungsi. Karena sebuah undang-undang yang isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka itu tidak diperbolehkan. Apabila ada warga negara yang dilanggar hak konstitusionalnya, maka warga negara dapat mengajukan uji formil dan uji material ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Poin yang kedua adalah penambahan pokok-pokok haluan negara. Salah satu alasan utama rencana amandemen yang kelima adalah usulan untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara ke dalam konstitusi. PPHN ini bertujuan untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang lebih terintegrasi dan berkesinambungan. Poin yang ketiga adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia. Pada pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia telah memberikan landasan yang baik, namun implementasinya masih kurang. Amandemen dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dengan menambahkan pasal-pasal yang lebih spesifik. Pada perubahan zaman yang semakin cepat, terutama dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, menuntut adanya penyesuaian dalam konstitusi untuk mengatur aspek-aspek baru yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti perlindungan data pribadi dan kejahatan cyber. Jawaban soal nomor 2, dalam nilai kesamaan, HAM mempunyai sifat yang universal, yaitu HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia karena HAM mempunyai prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik, serta pandangan-pandangan lain, asal-usul sosial, dan kebangsaan. Kesamaan berhubungan erat dengan keadilan, di mana setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam situasi yang sama. Sedangkan dalam nilai kebebasan, hak asasi manusia memiliki sifat fundamental yang didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan, dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dibagikan atau dipisahkan. Kebebasan juga berarti bahwa setiap individu berhak dilindungi dari tindakan penindasan atau pelanggaran hak oleh pihak lain termasuk negara. Jawaban soal nomor 3 yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini adalah dua jenis hukum yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari hukum tata negara yang mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak atau statis atau diam adalah karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya mengetahui organisasi negara dan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah. Jika badan-badan itu mulai mempergunakan wewenangnya yang ditentukan dalam hukum tata negara. Jawaban soal yang nomor 4 adalah keuntungan otonomi daerah. Keuntungan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah adalah peningkatan kemandirian dan responsivitas otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat dan meresponnya dengan cepat. Dan setiap daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya. Contohnya di Provinsi Bali, pemerintahan daerah dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan
yang sesuai dengan budaya lokal, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan otonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan layanan publik secara mandiri, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Contohnya, di kota Surabaya, pelaksanaan otonomi daerah telah memungkinkan pemerintah kota untuk memperbaiki infrastruktur publik seperti jalan dan transportasi umum sesuai dengan kebutuhan warga. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari otonomi daerah ini, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh beberapa oknum-oknum nakal yang merugikan negara. Dengan adanya otonomi, resiko meningkatnya praktik KKN di tingkat daerah akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Contohnya adalah kasus suap yang dilakukan oleh Wali Kota Malang yang terlibat dalam pengesahan APBD. Jawaban soal nomor 5 pada poin yang pertama adalah sudah terpenuhi. Di Indonesia, kebebasan untuk membentuk perkumpulan diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal ini tercantum pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sudah banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif di Indonesia, contohnya seperti Komnas HAM yang berperan dalam advokasi isu-isu sosial dan lingkungan. Poin yang kedua adalah kebebasan menyatakan pendapat. Sudah terpenuhi di Indonesia karena kebebasan menyatakan pendapat juga dijamin oleh pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berpendapat secara lisan maupun tulisan. Buktinya adalah media massa di Indonesia beroperasi dengan relatif bebas. Meskipun ada tantangan, berbagai platform berita online dan media cetak dapat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa kasus di mana jurnalis mengalami tekanan atau intimidasi, seperti pada kasus yang viral akhir-akhir ini tentang teror kepala babi dan bangkai tikus kepada redaksi Tempo terkait tayangan Bocor Alus Politik bulan Maret 2025. Yang ketiga adalah hak suara dalam pemilu. Ini sudah terpenuhi karena diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih presiden dan wakilnya. Bukti nyatanya adalah pemilu di Indonesia dilaksanakan secara berkala dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Pemilu terakhir pada tahun 2024 menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi meskipun ada tantangan terkait integritas pemilu dan potensi kecurangan. Baik, demikian itu adalah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di